Dalam sejarah panjang Teyvat, ada jenis pengetahuan yang gak pernah disampaikan secara terbuka. Pengetahuan itu tidak sekedar tersembunyi dari pandangan publik. Sebagian besar berada di ranah yang sulit dipahami oleh manusia, karena konsep-konsep di dalamnya bekerja dengan cara yang tidak selaras dengan pengalaman atau bahasa yang kita kenal. Pengetahuan ini muncul setiap kali seseorang mencoba menelusuri asal-usul dunia, atau peristiwa yang terjadi sebelum para dewa menguasai Teyvat. Catatan tertua yang menyinggung pengetahuan semacam itu berasal dari bangsa Kenria. Mereka adalah satu-satunya peradaban besar yang tumbuh tanpa perlindungan Arkon. Mereka mempelajari bagaimana Irminsul menyimpan sejarah, bagaimana hukum alam dapat diubah, dan bagaimana energi tertentu bisa menghasilkan kehidupan yang berbeda dari ciptaan biasa. Tidak semua temuannya dapat dipastikan, karena sebagian besar arsip Kenria lenyap setelah bencana. Tetapi cukup banyak bukti yang menunjukkan bahwa mereka memahami hal-hal yang seharusnya berada di luar jangkauan manusia. Pengetahuan terlarang atau forbidden knowledge bukan sekedar informasi berbahaya. Itu adalah sesuatu yang datang di luar Teyvat, sebuah bentuk kebenaran asing yang tidak pernah cocok dengan dunia ini bekerja. Setiap kali pengetahuan itu memasuki Teyvat, dunia merespon dengan menolak. Kisahnya dimulai jauh sebelum manusia dikenal sebagai pemain utama sejarah. Saat itu Nibelung sebagai Raja Naga dari golongan Nibel dan pemimpin para Dragon Conference mencari jalan menghadapi Celestia. Ia percaya pengetahuan asing itu dapat mengubah arah perang. Namun apa yang ia bawa justru memecah kestabilan Teyvat. Tanah runtuh, langit terbelah, dan Celestia terpaksa menjatuhkan paku ilahi untuk menghentikan kerusakan. Peristiwa itu menghapus bentuk-bentuk kehidupan lama dan memaksa munculnya ekosistem baru. Ribuan tahun berlalu, tetapi pengetahuan itu tidak pernah benar-benar hilang. Gelombang kedua muncul di Gunung Sumeru, ketika Raja Desert mengejarnya dengan tujuan menumbangkan aturan langit. Ambisi dan rasa penasarannya membawanya ke sesuatu yang jauh lebih besar dari yang dapat dipikul kerajaan manapun. Bahkan bantuan nabu malaikat pun tidak cukup untuk menentunya. Ritual yang seharusnya membuka jalan menuju pemahaman lebih tinggi, justru menghancurkan Aikoinum dan menelan peradabannya. Doha Devata berusaha meredam bencana itu, tetapi ia sendiri harus membayar harga yang tidak kecil untuk menahan sisa-sisa pengetahuan asing yang mencoba merembes ke dunia. 5 abad yang lalu, gelombang ketiga terjadi di Kenria, negara tanpa dewa yang mengendalikan alkimia tingkat tinggi sebagai fondasi peradabannya. Mereka tidak mendapatkan bocoran dari Celestia atau Irminsul. Dalam upaya menembus batasan yang ditetapkan oleh langit, mereka mengambil pengetahuan asing yang seharusnya tidak tersentuh. Banyak yang percaya bahwa inilah pemicu bencana yang menenggelamkan Kenria ke dalam jurang kehancuran. Dalam peradaban itu lahirlah Art of Chemia, alkimia yang tidak hanya mengubah materi. Reindotir atau yang biasa disebut sebagai The Gold menjadi figur paling terkenal dalam sejarah muram tersebut. Dari tangannya lahir makhluk seperti Durin, entitas yang tidak mengikuti struktur Irminsul. Kimia bukan sebuah kesalahan teknis. Ia adalah bukti bahwa manusia bisa menyentuh hal yang seharusnya tidak tersentuh dan membawa dampaknya ke seluruh Teyvat. Serangan Durin ke Mustad adalah salah satu contohnya. Dan di balik semua itu, Teyvat selalu memberikan respon yang sama. Tidak ada larangan resmi yang ditetapkan oleh Arkon atau Celestia. Namun sejarah telah menunjukkan bahwa siapapun yang berusaha menyelami struktur dalam Teyvat jarang keluar tanpa membawa perubahan besar, baik bagi dirinya maupun bagi dunia. Pengetahuan terlarang bukan tentang apa yang dilarang oleh dewa, tetapi tentang apa yang tidak pernah benar-benar selaras dengan manusia.